Judul khutbah Jumat kali ini adalah 3 sebab kebinasaan umat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sudah menjadi sunatullah bahwa dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Selain itu, setiap umat manusia pasti akan mengalami pasang dan surut. Ada yang berjaya dan ada yang terpuruk, bahkan menyebabkan kebinasaan. Roda perputaran ini selalu terjadi karena sudah menjadi sunatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Hud ayat 116, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menjelaskan bahwa ada 3 sebab terjadinya kebinasaan suatu umat di dunia ini. Yang pertama, tidak mencegah terjadinya kerusakan. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini, baik itu berupa kerusakan fisik, lingkungan hidup, kerusakan moral dan peradaban manusia merupakan faktor utama terjadinya kehancuran suatu umat dan bangsa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada siapapun yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. La tufsidu fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk bisa mencegah manusia dalam melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-A'raf ayat 165, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim terhadap siksa yang sangat keras disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Dari ayat ini menegaskan kita sebagai manusia adalah untuk mengajak dan berdakwah kepada seluruh manusia agar tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perusakan, baik itu terhadap lingkungan dan peradaban manusia, juga moral anak bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hal yang kedua yang bisa menyebabkan kebinasaan umat adalah tenggelamnya dalam kenikmatan dunia. Pada dasarnya, dunia dengan segala kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Oleh sebab itu, ia adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Asal kita tidak menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak, umat ini akan terlena dalam kenikmatan dan secara perlahan akan membuatnya binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini kepada para sahabatnya. Hal ini berarti pesan tersebut tertuju kepada kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, akan datang suatu masa di mana kamu akan diperebutkan oleh umat lain sebagaimana makanan lezat diperebutkan oleh orang-orang yang sedang dalam kelaparan. Para sahabat bertanya,
apakah pada suatu itu jumlah kami sedikit wahai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, tidak. Bahkan jumlah kamu sangatlah banyak. Namun bagaikan buih di lautan karena kalian terserang penyakit wahan. Mereka bertanya lagi, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terlalu cinta terhadap dunia dan takut akan datangnya kematian atas dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sebagai manusia tidak boleh terlena dengan gemerlapnya kenikmatan dunia yang sifatnya sesaat. Kita harus menyadari bahwa ada hari esok setelah kematian yang harus kita persiapkan bekalnya dari sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat seperti tetesan air dari jari kita dengan air yang ada di lautan. Oleh karena itu, mencari bekal untuk kehidupan akhirat di dunia ini menjadi hal utama dibandingkan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ad-dunya mazra'atul amal, karena dunia adalah tempat kita beramal dan akhirat akan memetik amal yang kita pernah perbuat di dunia. Hal yang ketiga yang membinasakan manusia adalah senang berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa akan menjadi faktor kebinasaan bagi suatu umat atau bangsa. Mereka akan mendapatkan azab yang besar, termasuk di dalamnya permusuhan antar manusia, akan menyebabkan perpecahan yang sangat sulit dipersatukan kembali. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikemukakan tentang akibat orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, mereka akan binasa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat 40, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan di dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang sedang menganiaya diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, jika kita tidak ingin mengalami kebinasaan, maka tidak ada pilihan lain kecuali terus melakukan perbuatan yang baik dan melestarikan nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita hamba-hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam diri kita, menjadikan kita untuk dekat kepada Allah, taat kepada Allah, dan menjadikan kampung akhirat menjadi kebahagiaan kita, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah, semoga kita bukan termasuk umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.